Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News kali ini. COVID-19 belum selesai. Ini pandemi artinya mendunia. Di Indonesia juga terpapar sudah 100 ribuan lebih. Pecah telur orang mengatakan. Tapi seperti kita ketahui dalam manajemen, untuk menyelesaikan satu masalah, kita harus meletakkan semua masalahnya di atas meja. Put it on the table katanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada kepura-puraan, tidak boleh ada pemalsuan data. Supaya bisa dibereskan masalahnya. Nah ini yang harusnya dilakukan. Tetapi sayangnya masih banyak kecurigaan bahwa di berbagai daerah dan juga mungkin di organisasi pusat ini tidak menyampaikan secara apa adanya. Gara-gara ada apa-apanya. Nah, bagaimana situasi penanganan ini di nasional maupun di daerah? Bersama saya sudah ada seorang penulis sosial politik, Rudy S. Kamri. Kita akan berbincang sekitar persoalan ini. Bagaimana nih Mas Rudy? Kok Satgas menjadi apa namanya sekarang ini? Gugus tugas menjadi Satgas. Menjadi Satgas, begitu ya? Gini, Mas Andri, saya mohon maaf ini. Saya jujur aja agak mulai meragukan kinerja dari penanganan COVID-19 ini. Secara nasional? Secara nasional ya. Kemarin kita bicara gugus tugas dengan ruang lingkup yang sangat besar, kemudian dipersempit menjadi Satgas gitu ya. Oke. Kalau saya berpikir sebetulnya memang gugus tugas tetap harus ada, tapi gugus tugas penanganan ekonomi juga harus ada. Ya. Semuanya berjalan paralel secara simultan. Yang terjadi sekarang ini banyak pihak mempertanyakan tentang grand design dari konsep penanganan COVID-19 seperti apa. Seperti kita ketahui hari ini sudah mencapai 111.000 yang terpapar. Tapi itu kan angka total ya. Yang dari 111 yang sembuh sudah 69.000. Kemudian yang masih dirawat 37.000, kemudian yang meninggal sekitar 5.000 orang gitu ya. Jadi kita tidak boleh berfokus pada 111 tapi karena angka kesembuhannya juga meningkat gitu ya. Yang saya agak menjadi concern ini adalah penanganan masalah kita ini kok seakan tidak mempunyai koordinasi yang bagus ya. Contoh masalah obat gitu ya. Pemerintah melalui gugus tugas yang dipimpin Erick Thohir bahwa sudah ada vaksin yang sedang uji klinis dan dipersiapkan oleh Bio Farma di Bandung. Ya. Diharapkan awal tahun depan sudah mulai bisa dimasarkan. Tapi di sisi lain sebelum itu ada lagi postingan-postingan dari beberapa orang yang mengklaim mempunyai obat COVID seperti kemarin yang mengaku Profesor Hadi Pranoto yang diwawancarai oleh seorang influencer itu begitu bebas begitu. Jadi tidak ada pendidikan apa-apa. Justru yang dilakukan take down dari YouTube-nya sendiri gitu loh. Harusnya informasi di publik itu harus edukatif gitu loh. Edukatif, informatif, jangan menyesatkan gitu ya. Ini orang yang mempunyai klaim katanya adalah orang yang menemukan obat COVID ya, bentuknya herbal dan dengan bangga mengatakan obat COVID ini kan bukan semacam vaksin, obat gitu ya. Dan mengatakan dia profesor yang ternyata dilakukan gitu ya. Jejak intelektualitasnya akademis juga diragukan gitu ya. Saya berharap gini, COVID tegas gitu loh. Polisi juga harus tegas. Orang seperti ini harus ditertibkan supaya apa? Ruang publik diisi dengan informasi yang positif gitu loh. Itu satu hal. Kemudian masalah PSBB. PSBB di setiap tempat diperpanjang. Tapi apa yang terjadi di Jakarta? Apa itu? Sudah new normal. Artinya sudah normal lagi kayak dulu. Macet di mana-mana. Pengertian di normal itu. New normal tanda kutip. Pembedanya cuma satu. Orang pakai masker saja. Tapi pergerakan orang itu tidak berubah gitu. Malah mereka normal lagi. Jadi artinya apa? Masyarakat mungkin tidak aware, tidak tahu bahwa virus corona ini itu pergerakannya mengikuti pergerakan orang. Jadi kita harus sadar. Dan saya tidak melihat edukasi dari pemerintah daerah yang masif, yang bagus gitu loh. Penindakan orang pakai masker itu tidak menjadi tolak ukur gitu loh. Edukasinya sepenting harus bagaimana. Tapi di sisi lain ya, pemerintah juga harus sadar, geliat ekonomi harus dijalankan. Orang tidak mati karena corona, mati kelaparan. Ini juga harus dipikirkan gitu loh. Sahabat Indonesia. Dua sisi ini, satu mengenai virusnya sendiri, satu lagi mengenai situasi perut penduduk, situasi kelaparan dari banyak saudara-saudara kita di kalangan bawah. Nah, pemerintah kan katanya sudah menggelontorkan banyak sekali dana. Tapi tadi Mas Rudy nyetir soal pemerintah daerah. Ini fokusnya
betul-betul untuk menangani pelebaran atau penyebar luasan virus atau bagaimana untuk menyiasati dana-dana bansos Nah, ini. ini yang Betul. menjadi harus kita menjadi teliti ya. KPK berulang kali mengatakan bahwa penyelewengan dana bansos akan dihukum. Tapi kita tidak melihat supervisi yang real gitu dari KPK maupun BPK, padahal uangnya itu luar biasa. Ratusan triliun gitu loh. Iya, Dan iya, apalagi ada isu nih Mas Andri, isu, sekali lagi isu bahwa dana bansos ada jatah partai ini, ada jatah Aduh. lembaga ini diambil. Ini luar biasa. Belum lagi gini. COVID-19 sesuai dengan arahan dokter yang diperlukan daya tahan tubuh kita. Ya, ya. Tapi yang terjadi di dalam bansos itu ada mie instan. Tidak ada vitamin C, tidak ada, mungkin obat yang lain tidak ada. Jadi kadang-kadang kita berpikir, pemerintah maksud saya, berpikirnya kayak bansos bencana alam gitu. Pagebluk ini, pagebluk dalam bahasa Jawa. Jadi orang harus sehat gitu. Ya, ya, ya. Menurut saya sih, mohon maaf saya tidak mendahului para primedis yang jago. Yang dibutuhkan yang pertama adalah kita sehat gitu. Ya, ya, Pada saat kita sehat, kita bisa melawan infiltrasi dari Ya. virus apapun gitu ya. Ya. Nah, jadi tapi di sisi lain untuk menjadi sehat juga kita harus makan punya asupan gizi yang baik. Yang baik ya. Pertanyaan gini, kalau pemerintah tidak sanggup melakukan, harus menjadi solusi yang terbaik seperti apa? Dan satu lagi Mas Andri, Ya. pemerintah jangan membuat kebijakan yang double standar. Apa Ya. itu misalnya? Contohnya ini, industri wellness, ya, spa, yang mereka sudah menerapkan protokol kesehatan, Ya. tidak boleh buka. Oh, tapi yang lainnya boleh gitu. Pasar dibuka, mall dibuka. Jadi lucu gitu loh artinya ya. Yang satu untuk mencari nafkah Ya. ditutup, belum boleh. Padahal mereka sudah menjalankan protokol kesehatan bagus loh ya. Industri hiburan juga banyak ya, Iya. begitu ya. Coba lihat di pasar-pasar di Jakarta. Berapa persen yang pakai masker? Ya, ya, Ya. ya. Jadi ini kadang-kadang pemerintah daerah juga harus diketuk hatinya. Ya. Di berbagai daerah ada indikasi katanya kasus COVID ini hanya untuk alat untuk mendapatkan uang penanganan COVID. Jadi diperpanjang terus tuh Iya. PSBB-nya hanya untuk cari dana Iya. Ada sumbangan. ya beberapa tempat apa? Deviasi. Tadi kita barusan dengar ada orang di rumah sakit dia bukan COVID karena meninggal COVID gitu ya. Iya. Akhirnya dipaksa untuk mengaku sebagai akibat COVID. Kenapa? Rumah sakit untuk menarik uang dana COVID. Oh. Ini kan kadang-kadang memprihatinkan gitu ya. Iya, iya, iya. Akhirnya saya hanya berharap semua sadar dirilah. Ini korbannya banyak. Iya. Anak sekolah sampai sekarang tidak Iya. bisa sekolah tatap muka. Ya, 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 ya. Sekarang mereka sekolahnya pakai online, Ya. PJJ, pembelajaran jarak jauh. Problemnya adalah kuota internet, Mereka nggak punya. nggak punya uang. Pemerintah tidak memberikan subsidi apapun. Ya, ya. Di sisi lain, banyak proyek-proyek besar yang dilaksanakan. Kayak, mohon maaf nih, bukan saya tidak setuju, tapi ada beberapa prioritas yang tidak perlu. Pembangunan terowongan Ya. dibangun 490 miliar sekian. Pada saat kita orang rakyat kelaparan, ini bagi saya tidak terlalu sense of Krisis ya. krisisnya itu tidak kelihatan gitu. Ya, ya, ya. Dan ini dilakukan oleh pemerintah sendiri, itu yang membuat saya prihatin, Mas. Ya. Ya, sahabat Indonesia, dari kedua belah pihak masyarakat seyogianya terus berdisiplinkan diri supaya penyebaran virus yang numpang di badan orang ini tidak kemana-mana. Tetapi juga pemerintah, aparat negara ini juga bisa mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang memang prioritas. Iya, dan ini gini Mas Andri, kita sebagai rakyat perlu tuh informasi jelas dari Ya. Satgas atau apapun namanya, grand design penanganan COVID ini seperti apa sih? Oke. Gitu loh ya. Katanya yang positif sudah mencapai 111.000, tapi trackingnya baru 1 jutaan. 1 juta sekian gitu. Jadi banyak yang belum terdeteksi nih sebetulnya. Iya, jadi artinya mohon maaf pada pihak pemangku kepentingan, berikanlah informasi kepada kami rakyat dengan informasi jelas grand design penanganan COVID-19 seperti apa. Iya. Langkah-langkahnya, protokolnya dari masyarakat seperti apa. Di sisi lain juga kami rakyat juga ingin tahu bagaimana kita menggeliatkan ekonomi Iya. di lapisan paling bawah. Iya, tapi mungkin begini Mas Budi, pemerintah sudah berusaha mencoba untuk memberikan program-program penyelamatan ekonomi dengan menggelontorkan cetak uang lah segala macam. Tetapi memang ada oknum-oknum, entah itu di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memanfaatkan situasi krisis ini untuk kepentingan-kepentingan egosentris mereka. Entah mau menang pilkada yang sebentar lagi nih,
Makanya mereka berebutan dana-dana bansos atau dana-dana bencana ini untuk kepentingan-kepentingan pribadi Iya. mereka. Jujur Mas Andre, saya juga agak prihatin tentang salah contoh tadi disebutkan masalah pilkada gitu. Sampai detik ini kita tidak tahu bagaimana mekanisme pencoblosan pilkada nanti pada saat pandemi masih besar begini. Apakah mereka datang ke TPS nyoblos lagi? Jangan-jangan nanti membuat klaster baru ini. Ya, ya, Gitu. ya, ya. Ya, sahabat Indonesia, masih banyak ruang gelap yang perlu disoroti. Oleh karena itu, masyarakat sipil yang kritis, yang sadar politik, hendaknya juga jangan berdiam diri. Tetapi suarakan di dalam satu ruang publik dengan wacana yang mencerahkan. Ya, satu lagi Gitu ya. Saya mohon sekali lagi pemerintah untuk tegas menindak orang-orang yang mengklaim ada obat ini, obat itu gitu loh. Ya, ya, Supaya tidak jadi distorsi informasi di masyarakat. Ya, tuh. ya. Ada ketegasan, Ada jangan ketegasan. dibiarkan. Masa kita kalah sama YouTube, take down sendiri. Pemerintah ngapain? Gitu loh. Ya, ya, ya. Dibiarkan begitu saja, akhirnya orang seenak sendiri memberi informasi aja. Ya. Gitu. Jadi kayak kemarin lucu juga ini mah. Bukan hanya di luar ini, di instansi pemerintah sendiri ada kalung anti Covid diluncurkan oleh Kementerian Pertanian. Ini kan konyol gitu loh. Ya, 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 Jadi ya, ya. masing-masing orang kok berjalan sendiri-sendiri gitu. Iya, Padahal itu masih sudah ada waktu itu masih ada gugus tugas gitu loh. Tidak ada koordinasi di antara mereka. Ya, Kalau saya berharap apapun yang keluar dari pemerintah yang terkait dengan Covid keluar dari gugus tugas atau satgas sekarang ini. Iya. Jangan departemen ini, ini kalung anti corona. Ini besok lagi ada gelang anti corona. Mungkin semuanya berebutan tanda jasa ya. Nah, Ya, sahabat Indonesia, polemik di atas satu krisis bencana nasional ini tidak sepantasnya lah dilakukan. Jadi juga jangan sampai masyarakat dibingungkan, pemerintah daerah juga jangan sampai menyalahgunakan dana-dana bansos ini karena itu adalah tindakan-tindakan yang sangat tidak etis, begitu Mas, ya. perlu diingatkan juga Apa itu? para instansi pemerintah jangan menetapkan pandemi Covid ini sebagai proyek Ya, betul. untuk bancakan uang negara. Ini harus kita ingatkan. Itu kalian kalau melakukan itu, kalian menjadi penjahat kemanusiaan yang biadab. Ya, saya kira itu kata penutup pamungkas dari Rudi S. Kamri. Janganlah jadikan bencana ini sebagai proyek untuk kepentingan-kepentingan sempit pribadi masing-masing, utamanya para pejabat. Demikian, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di session berikutnya.